Oke, baik. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Renaldo Prasetyo dari Prodi Manajemen. NIM saya 28920500407. Mata kuliah yang saya akan jelaskan yaitu Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Solahuddin Muai. Saya menjelaskan ini karena UAS, Agama Islam. Mohon maaf ya, UAS. Sini pelajaran agama adalah pelajaran wajib dalam kurikulum sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dan pendidikan agama Islam adalah salah satu pelajaran wajib tersebut. Namun pelajaran ini sepertinya tidak berdampak perilaku tawuran antar pelajar, bahkan mahasiswa, pemakaian narkoba, gejala seks bebas di kalangan muda, serta berbagai macam kenakalan lainnya. Seakan-akan nilai-nilai agama yang diwajibkan tidak berarti bagi pelajar ataupun mahasiswa. Bahkan sebagian masyarakat di sisi lain ada sebuah kenyataan bagi bangsa Indonesia yang tidak bisa dielakkan, yaitu multikulturalisme masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi logis bagi suatu bangsa yang terdiri dari berbagai macam komunitas agama, kepercayaan dan budaya dengan segala lebihnya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti nilai, bentuk organisasi sosial dan sejarah, adat serta kebiasaan. Sini saya membahasnya tentang pendidikan multikulturalisme di Indonesia. Multikulturalisme menurut Scott Lass dan Mike Fairstone berarti keberagaman budaya. Multikulturalisme menurut Ayu Marzi Azra adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan berbagai kebijakan kebudayaan, menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Lawrence Bloom juga mendefinisikan multikulturalisme adalah sebagai cakupan sebagai pemahaman, penghargaan, dan penilaian atas budaya seorang, serta suatu penghormatan pengintaian tentang budaya atau etnis orang lain. Lebih jauh, Arifai Harahap mengutip M. Atom Muzar mendefinisikan multikulturalisme mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan, dan tindakan oleh masyarakat satu negara. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa multikulturalisme adalah gambaran keberagaman masyarakat, tuntun untuk saling memahami, menghargai, serta menghormati satu sama lain dalam rangka menciptakan cita-cita bersama. Sini, pendidikan multikulturalisme di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu buah bangsa yang kuat, maju, adil, dan makmur, sejahtera, tanpa perbedaan etnik, ras, agama, dan budaya. Semangatnya adalah membangun kekuatan di seluruh faktor sehingga mencapai kemakmuran bersama, memiliki harga diri tinggi dan dihargai oleh bangsa lain. Dalam konteks ini, pendidikan multikulturalisme dapat diartikan sebagai sebuah proses pendidikan yang memberikan peluang yang sama pada seluruh anak bangsa, tanpa membeda-bedakan perlakuan karena perbedaan etnik, budaya, agama, dan upaya memperkuat persatuan kesatuan identitas nasional dan citra bangsa di mata dunia internasional. Sini ada pro dan kontra pendidikan agama Islam berwawasan multikulturalisme. Para penantang gagasan multikulturalisme dalam pendidikan agama Islam itu menganggap bahwa wacana multikulturalisme yang berkembang di Indonesia adalah nama lain dari pluralisme agama yang bersifat asimilatif dan diterapkan dalam kehidupan sosio-kultural. Kedua wacana itu berasal dari suatu pemikiran yang sama, yaitu pemikiran postmodernisme, sebuah mazhab pemikiran kontemporer yang secara metafisik tidak mengenal Tuhan atau bahkan cenderung anti Tuhan. Jadi pangkas masalahnya berkaitan dengan pandangan dunia, world view yang sekuler dan dikotomis. Multikultural sesungguhnya berpusat pada humanisme, musalih mursalah. Lebih jauh, para penentang gagasan berpendapat bahwa pendidikan agama berwawasan multikultural mengandaikan suatu pengerjaan efektif
effective teaching dan belajar aktif, active learning, dan memperhatikan keberagaman agamaan siswa. Dalam hal ini mengajar lebih menekankan pada bagaimana mengajarkan tentang agama, teaching about religion, bukan mengajarkan agama, teaching of religion. Karena pertama melibatkan pendekatan kesejarahan, historical approach, dan pendekatan perbandingan, comparative approach. Sedangkan kedua melibatkan induktif dogmatif pada siswa yang hingga secara praktis tidak memberikan sarana yang memadai. Ya. Selanjutnya, tujuan pendidikan dalam Islam. Kita langsung ke tujuannya, yaitu multikultural sudah dijelaskan. Islam adalah agama yang memiliki sumber mutlak dan tidak boleh ada keraguan di dalamnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dalam menentukan tujuan pendidikan agama Islam, Al-Quran juga menegaskan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah membina manusia secara pribadi dan kelompok. Itu sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, khalifahnya, guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan tersebut di atas sejalan dengan pembangunan nasional yang bertujuan untuk membangun manusia dalam seutuhnya, serta memiliki relevansi yang telah digariskan oleh GBHN yang menyatakan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila bertujuan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan agama Islam itu dapat memiliki kesamaan. Hal ini karena masing-masing memiliki berusaha untuk mencapai A. Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, B. Cerdas dan terampil, C. Budi pekerti leluhur dan berkepribadian, D. Memiliki semangat membangun, dan E. Bertanggung jawab terhadap membangun diri sendiri dan masyarakat dunia. Pendidikan agama sendiri bertujuan untuk membentuk kesalehan individu dan kesalehan sosial, being religious. Ini adalah yang dimaksudkan dalam tujuan pendidikan untuk membentuk kesalehan. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan agama harus berorientasi juga pada konstruktivitisme sosial dengan mengembangkan kajian-kajian menyentuh kebutuhan sosial masyarakat. Metodologi pengajaran tidak selalu content oriented dengan pendekatan tradisional masyarakat yang dilaksanakan secara terpisah, tetapi dilaksanakan dengan pendekatan partisipatoris, industri, dan holistik. Selain di atas, perlu juga dipahami sebuah gerakan baru yang gerakan kembali kepada Al-Quran dengan pendekatan yang lebih ilmiah dan multidisipliner. Karena itu perlu dipertimbangkan 3 aspek. Berikut, pertama, membebaskan dari hegemoni makna atas sejarah masa lalu kaum muslim. Kedua, membaca dan memahami ayat Al-Quran. Serta yang ketiga, yaitu menganalisa setiap ayat Al-Quran yang hendak dijadikan pedoman dalam bertindak dan menangkap dimensi etis ayat tersebut, bukan sekedar menangkap aspek legal formalnya. Program pendidikan agama Islam berkembang terus bagaimana oleh perkembangan lembaganya, yaitu dari lembaga pesantren muncul madrasah, kemudian muncul sekolah Islam, dan pegangan Islam wajib dipelajarkan di perguruan tinggi umum. Usaha pendidikan yang sudah berjalan sekian abad pasti membutuhkan peninjauan kembali untuk mengandalkan penyesuaian dengan tuntunan baru sejalan dengan perkembangan budaya bangsa. Yang dimaksud dengan peninjauan di sini adalah memperbarui rumusan tujuan strategis dan dari pendidikan agama Islam di atas. Ini kan tidak hanya mengajarkan atau menginformasikan ilmu dan keterampilan serta rasa budaya agama, akan tetapi tidak seyogyanya memberi perlengkapan kepada peserta didik mampu memecahkan persoalan yang sudah nampak sekarang maupun yang baru. Penutupnya, agama sebagai peranata sosial berperan sangat penting dalam mempengaruhi perilaku para penganutnya dalam kehidupan sehari-hari. Peranan penting agama dan nilai agama ini antara lain terlihat dalam mata kuliah pendidikan agama. Mata kuliah ini merupakan pendamping yang penting bagi mahasiswa agar tumbuh menjadi
mahasiswa yang kokoh dan bermoral karakter agamanya, sehingga ia dapat berkembang menjadi cendekiawan yang tinggi moralnya dan baik serta benar perilakunya. Sekian dari saya penjelasan tentang agama Islam, yaitu pendidikan multikulturalisme di Indonesia. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.